Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 7 praktikum kecerdasan buatan, di mana poin-poinnya tugasnya itu poin-poin tugasnya itu adalah pertama pengertian NLP, kedua itu tugas tugas NLP, yang ketiga itu adalah pre-processing text, yang keempat itu adalah representasi teks, yang kelima itu adalah modeling. Nah, ini adalah kodenya. Kodenya sudah saya jalankan di Google Colab. Ini kodenya yang saya jalankan di Google Colab. Terus ini kita kembali ke materi presentasi. Nah, perkenalkan, nama saya Rangga Halim Perdana dengan NPM 2235 dari kelas 5G dengan mata kuliah praktikum pengenalan kecerdasan buatan. Yang pertama itu adalah NLP. NLP itu kita bagi pengertiannya itu ada dua. Pertama secara etimologi, yang kedua adalah terminologi. Nah, untuk etimologi itu natural itu berasal dari kata natura, language itu berasal dari kata lingua, dan processing itu berasal dari kata proses. Untuk terminologinya itu adalah natural language processing adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan sebuah output seperti bahasa manusia. Ini mencakup teknik seperti tokenization, stemming, part of speech, tagging, naming atau entity recognition, sentiment analysis, dan machine translation. NLP bertujuan untuk memfasilitasi interaksi yang lebih alami antara manusia dan komputer. Nah, untuk tugas-tugas dari natural language processing itu adalah melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk mempersiapkan teks agar lebih mudah dianalisis. Nah, untuk pertama itu adalah tokenization. Tokenization itu adalah proses dalam NLP yang bertujuan untuk membaca teks menjadi urut-urut yang lebih kecil yang disebut dengan token. Nah, ini adalah contohnya. Ada sebuah kata kalimat penuh, teks penuh yang tokenization yang dipecah menjadi unit-unit kecil seperti I love machine learning dan tanda serunya. Nah, ini adalah disebut dengan tokenization. Selanjutnya itu adalah part of speech tagging. Adalah proses dalam NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menandai kategori gramatikal setiap kata dalam sebuah teks. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah kalimat penuh yang kemudian itu ada jenis kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Nah, dalam sebuah kalimat penuh ini terdapat kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Terus selanjutnya itu adalah name entity recognition atau NER. Nah, adalah suatu tugas penting untuk dalam NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi entitas bernama dalam teks dalam kategori yang telah ditentukan. Nah, ini ya contoh kategori yang telah ditentukan itu seperti nama, date, designation, sama subjek. Nah, untuk name-nya itu dalam kalimat ini sudah namanya itulah John, terus date-nya itu September 4, 1927, terus designation-nya itu cognitive science, dan subjeknya itu adalah AI. Terus ada selanjutnya itu ada sentiment analysis. Sentiment analysis atau analis sentimen adalah proses dalam NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan opini atau perasaan yang terkandung dalam teks. Contohnya itu di sini ada 3 review makanan, di mana itu ada sentimen positif, netral, dan negatif dari hasil dari review ketiga orang tersebut. Itu adalah sentimen analis. Selanjutnya itu adalah machine translation. Adalah proses otomatis yang digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan algoritma komputer. Nah, contohnya itu adalah Google Translate. Mungkin sekarang ada ChatGPT yang mode voice, bisa juga, dan termasuk dalam machine learning translation. Nah, selanjutnya itu adalah pre-processing text. Bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan teks mentah agar dapat digunakan dalam analisis dan pemodelan. Proses ini membantu menghilangkan elemen-elemen
yang tidak relevan dan menyederhanakan data dalam sebuah teks. Nah, ini contohnya. Pertama itu adalah lower caching atau mengubah huruf kecil, huruf-huruf mengubah semua kata menjadi huruf kecil. Contohnya itu adalah saya suka bermain diubah menjadi saya suka bermain dengan huruf kecil. Menjadi lower caching text. Terus adalah penghapusan tanda baca atau punctuation removal. Tanda baca atau angka atau simbol yang tidak relevan dihapus agar analisis fokus pada kata-kata utama. Contoh kodenya ini adalah lower caching text menjadi lower. Saya sangat suka bermain sepak bola. Diubah. Saya sangat suka bermain sepak bola. Berarti yang dihapus itu adalah tanda serunya. Nah, selanjutnya itu adalah tokenisasi. Nah, tokenisasi itu sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah memecah kalimat utama menjadi token-token seperti saya suka bermain sepak bola menjadi saya suka bermain sepak bola, dan dipecah dari kalimat utuh menjadi kalimat yang berdasarkan dari kata per kata. Di sini adalah contoh kodenya. Nah, yang terakhir dari pre-processing text adalah menghapus stop words, yaitu adalah kata-kata yang seperti yang dan dihapus karena tidak memberikan informasi yang penting. Contohnya ini adalah saya suka bermain sepak bola. Diubah menjadi kata yang lebih masuk akal, saya suka bermain sepak bola. Yang terakhir itu adalah stemming, itu adalah setiap kata yang dikembalikan ke bentuk dasarnya untuk menyederhanakan analisis. Nah, selanjutnya itu adalah representasi teks. Ada tiga. Yang pertama itu adalah back of words, TF-IDF, dan word ending. Contohnya ini ada kalimat, saya suka bermain sepak bola. Ada 3 kalimat, saya suka bermain sepak bola, saya suka makan daging, dan saya suka bermain tenis. Nah, untuk back of word itu adalah outputnya yang berupa matriks dengan frekuensi kemunculan kata. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 sesuai dengan kalimat ini. Saya suka bermain sepak bola. Kata bermainnya itu ada 1, berarti di setiap kalimat kata bermain itu ada 1 value atau 1 nilai. Bolanya ada 1, dagingnya tak ada, dianya tidak ada, makannya tidak ada, berarti indeksnya 0. Saya 1, sepak 1, suka 1, tenis 0, dan tidaknya itu 0. Ini berlaku lagi untuk kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, selanjutnya itu adalah TF-IDF. Outputnya ini berupa matriks bobot, di mana bobot kata dihitung berdasarkan frekuensi di dokumen dan di seluruh korpus. Yang terakhir itu adalah word embedding. Word embedding mempresentasikan setiap kata berbagai vektor numerik dalam ruang multidimensi. Setiap dimensi menangkap hubungan semantik antar kata. Seperti contohnya ini, suka bermain sepak. Nah, untuk dim 1, dim 2, dan 3-nya itu ada nilainya. Dan yang terakhir yang untuk kesimpulannya atau hasilnya itu adalah dim n. Nah, dalam modeling NLP ada 3. Yang pertama itu naive Bayes, Support Vector Machine atau SVM, dan Recruitment Neural Network. Yang pertama itu adalah naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma probabilistik yang berbasis teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur kata dalam teks bersifat independen satu sama lain. Meskipun asumsi ini tidak benar, algoritma ini sangat efektif. Yang kedua itu adalah Support Vector Machine atau SVM. SVM adalah model berbasis margin yang bekerja dengan memastikan data ke dalam kelas berbeda menggunakan hyperplane optimal. SVM sangat efektif untuk menangani data berdimensi tinggi seperti teks dan telah diubah menjadi vektor, misalnya BOV atau TF-IDF. Yang terakhir itu adalah RNN atau saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data frekuensi seperti teks, suara, ataupun data time series. Nah, RNN ini menggunakan umpan balik yang mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya, memungkinkan analisa konten berdasarkan urutan. Nah, untuk kesimpulannya itu, NLP adalah bidang yang sangat penting dalam algoritma pengolahan bahasa alami dengan berbagai tugas dan teknik yang memungkinkan komputer untuk memahami dan
berinteraksi dengan bahasa manusia dari processing teks hingga representasi modeling. Setiap langkah memiliki peran penting dalam analisis pemrosesan data teks. Dengan kemajuan NLP terus berkembang dan memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk analisa data, chatbot seperti GPT, penerjemah otomatis seperti Google Translate, dan banyak lagi. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan data dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.